firman bunyinya kayak gini. Aku datang tidak untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Gitu kan. Mana dalilnya mana? Nah, masalahnya itu dalilnya sekarang hilang, Mbak, Loh, di kok hilang? Lukas. Iya, di sini nggak ada Mana? jadi. Lukas berapa? Lukas 9 ayat 56. Lukas 9 Ayat 56. ayat 56. Coba Dulu apa? ada itu. Di Alkitabku sekarang nggak ada. Yang mana? Itu gimana tuh? Kok bisa hilang? Kemana hilangnya? Makanya itu saya mau tanya, itu gimana LAI ini gimana ini LAI? Lukas berapa? 9, Lukas 9 ayat 56. Dulu ada firman itu. Sering aku dengarnya juga. Itu perkataan Yesus sendiri loh itu. Ayat 56. Bentar ya, aku cari. Di yang mana? Ya ayat 56 itu. Di situ cuma dituliskan narasi terakhirnya aja. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Padahal sebelum ayat itu ada ayat lagi. Mana? Coba, yang Yesus coba berkata baca. tadi. Coba baca. Ya ini kan di sini kan. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu Yesus berkata, Aku datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Oke. Lalu mereka pergi ke desa yang lain gitu. Kita baca konteksnya ya. Aku baca dari 51 ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului mereka. Mereka itu pergi, lalu masuk ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api itu turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, itu ada yang dihilangkan di situ. Yang mana yang dihilangkan? Yang tadi yang saya sebutkan. Apa Itu di Alkitab di versi terjemahan TSI itu ada, Kak. TSI? Ya. Terjemahan TSI itu baru ada tahun berapa? TSI itu dari mana? Kok kamu percaya Alkitab TSI? Tapi dulu saya juga sering dengerin firman itu Loh, loh, Kak. mana TSI itu apa? Saya tanya dulu, TSI itu Itu apa? di apa pakai di aplikasi Alkitab di Play Store itu kan macam-macam itu Aplikasi. versinya. Oh, Ada TB, ada TB2. Tunggu. Abang ini tertipu oleh terjemahan yang nggak bertanggung jawab. Sekarang gini, kalau kamu mengatakan TSI aplikasi, Alkitab aplikasi itu ada tahun berapa? Biar saya keluarkan Alkitab saya yang paling tua. Karena TSI itu apa? Transliterasi dari mana? Terjemahan apa? TSI itu singkatan dari apa? Aduh, aku lupa terjemahan sehari-hari atau apa gitu, Kak, lupa aku apa. Terjemahan sederhana Indonesia itu Nah, apa? iya, terjemahan sederhana itu Indonesia. itu bukan jadi patokan dasar iman kita. Itu apa? Alkitab yang fisik yang mana gitu. TSI itu tahun berapa ada? Coba kamu ini. Kamu coba searching, kan ada Google searching. TSI itu baru ada tahun berapa? Bentar. Nah, kita cari yang paling tua gitu loh. Coba TSI yaitu terjemahan 2014. 2014. Ini saya kasih tahu Alkitab saya LAI tahun. Ini saya kasih tahu. Ini
LAI 1974. Maaf bang, saya nggak pakai yang baru datang. Jadi kalau yang baru datang dibanyakin, itu TSI-nya yang salah. Lu percaya sama orang-orang yang nggak jelas gitu? Nah itu juga, tapi Nah, dulu mereka ini dapat abang dari mana ya? jangan mau dibohongin gitu loh. Itu kan terjemahan sederhana. Ini Alkitab saya ini terjemahan ini katanya ya, pendaftaran chip cetaknya tahun 2000, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini TB LAI 1974, TSI baru datang. Jadi kamu percaya yang tua atau percaya yang baru? Ah? Oke. Ah, gitu. Siap. Seperti itu. Jadi kita juga orang Kristen harus pinter-pinter. Saya nggak pakai yang itu. Saya bahkan punya yang dari kanonisasi di Konsili Kartago. Ada saya Ortodoks Bible Study. Itu lebih tua daripada gerejamu. Mau? Saya punya. Itu hasil dari Konsili Kartago tahun 390-an. Mau? Saya punya kitab yang itu. Masa iya kamu percaya sama TSI? Gimana? Ah, itu ya. Jadi kita juga orang Kristen harus cerdas untuk itu. Oke, jadi tambah kritis lagi Kak. Oke, Iya. thank you. Tuhan memberkati.